Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Derin Sukeke Hari. Oke, kali ini kita akan melakukan uji validitas. Oke, untuk melakukan uji validitas ini di sini saya melakukan uji validitas dari 10 soal, yaitu soal pilihan ganda dengan jumlah siswa yaitu 30 siswa. Oke. Untuk pilihan ganda, kita tahu bahwa ya kalau kita benar nilainya 1, salah nilainya 0, kemudian seterusnya. Jadi satu soal nilainya 1 kalau benar, kalau salah berarti 0. Oke. Di sini untuk contoh orang yang pertama, Abel di sini nomor 1 benar, maka dikasih nilainya 1, yang kedua salah, 3 benar, dan seterusnya ada di sini. Ini kita bisa lakukan untuk semua siswa yang lain sesuai dengan kebenaran saat mengikuti ulangannya, benar berapa. Setelah itu kita bisa tahu bahwa di sini Abel benar 6 dari 10 soal, Amel 7, Atin 7, dan seterusnya sampai 30 anak. Kemudian kita lakukan untuk mengkuadratkan X1. X1 di sini yaitu soal 1. Jadi kita buat untuk Abel soal yang pertama dikuadratkan hasilnya 1. Untuk Amel soal yang pertama dikuadratkan hasilnya 0. Seterusnya, maka untuk X2 adalah soal kedua. Kita lakukan hal yang sama sampai 30 siswa. Kemudian itu juga berlaku untuk X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 sampai X10 karena jumlah soal kita adalah 10. Oke, setelah kita cari X yang dikuadratkan dari setiap soal, yaitu di sini 10 soal, kita buat X1 dikalikan dengan Y yang ada di sini. Jadi untuk anak yang pertama diketahui bahwa X1 adalah 1, maka Y-nya 6. Maka X1 kali Y sama dengan 6. Kemudian berlaku untuk X2 kali Y. Di sini dari soal yang kedua itu 0 kali 6. Y-nya tetap. Itu untuk anak pertama. Kalau kita hitung di anak kedua, berlaku juga. Misalnya untuk X2 adalah 1, maka di sini Y-nya adalah 7. X1 kali 7, 1 X2. X2 di sini adalah 1 kali 7, Y-nya sama dengan 7. Oke, itu berlaku sampai dengan X10 untuk 30 anak. Oke, kemudian Y dikuadratkan. Kita bisa lihat di sini, Y yang pertama adalah 6 dikuadratkan menjadi 36. Atau kita bisa jumlahkan dari sini. Ini yang ada nih, jumlahnya adalah 6. Oke. Setelah kita mencari X 1 sampai X10 yang dikuadratkan, kemudian X1 kali Y sampai dengan X10 kali Y, terus Y dikuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan untuk setiap anak. Di sini X1-nya adalah 21. Penjumlahan dari soal yang pertama untuk 30 anak adalah 21 dikuadratkan menjadi 441. Berlaku juga untuk semua. Sampai di sini ini penjumlahan dari J5 koordinatnya bagi J34 maksudnya di sini tambah zoomnya, penjumlahannya dikuadratkan jadi 625, berlaku semua. Oke. Sekarang kita cari R-nya. Untuk mengetahui apakah soal itu valid atau tidak valid. Untuk uji validitas syaratnya yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data dikatakan tidak valid. Oke. Rumus untuk mencari R-nya yaitu ada di sini. Kita bisa lihat RI kita bisa gunakan, kita punya 10 soal. Maka kita harus cari R-nya yaitu ada 10 juga. Kalau misalnya kita punya 20, maka R yang kita cari juga sampai dengan R20. Oke, kita bisa lihat untuk R yang pertama. Di sini pembilangnya ini. Yang ini adalah 84.
kita bisa lihat N-nya adalah 30. Untuk terus X1 kali Y sama dengan X1 kali Y yaitu X35. Kemudian dikurang dengan sigma X1 di sini C35. Kita bisa lihat ini C35 itu 21 di sini kali dengan sigma Y ada di sini sigma Y. Oke, maka kita bisa dapat pembilangnya yaitu 84. Kemudian untuk penyebut dari R1 kita bisa lihat di sini penyebutnya yaitu dengan rumus SQRT untuk akarnya, kemudian N30 sigma XI kuadrat ada di koordinat N35, kemudian dikurangkan dengan sigma XI di sini X1 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N sigma YI kurang sigma YI dikuadratkan. Maka hasilnya ada di sini dengan rumus yang ada, penyebutnya untuk R1. Kemudian hasil R1 di sini adalah 0,194782903. Di sini adalah pembagian dari pembilang, di sini dibagi dengan penyebut. Hasilnya ada di sini. Kita bisa lihat rumusnya sesuai koordinat. Maka kita bisa lihat apakah R yang pertama ini untuk soal yang pertama valid atau tidak valid. Di sini dikatakan tidak valid karena sesuai dengan syarat yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka data dikatakan valid. Oke, di sini kita bisa lihat R tabel dari N yaitu 30 siswa. Kemudian taraf signifikannya 5%, maka R tabelnya adalah 0,361. Kita bisa lihat bahwa R1 hitung yang kita miliki itu 0,194782903 lebih kecil daripada R tabel 0,361. Maka untuk R1 dikatakan tidak valid sesuai dengan syarat. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data dikatakan tidak valid. Oke, ini juga berlaku untuk R2, R3 sampai dengan R10 sesuai jumlah soal yang kita miliki. Oke, demikian uji validitas. Sekian dan terima kasih, semoga membantu. Dadah.